Nah, sekarang kita akan mencoba mengkaji contoh barisan monoton yang lain. Contoh ini sebenarnya akan teman-teman temui nanti di contoh 225. Jadi ini adalah sebagian dari pembuktian di contoh 225. Kita punya barisan xn, X1-nya nilainya 0, sedangkan Xn ditambah 1-nya itu didefinisikan oleh sesuatu definisi barisan yang bergantung dari suku sebelumnya. Barisan seperti ini seringkali disebut dengan barisan rekursif. Nah, kemudian kita akan membuktikan bahwa barisan ini merupakan barisan monoton. Nah, kemudian untuk melihat buktinya, teman-teman sebenarnya bisa menebak terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa X1-nya bernilai 0, kemudian X2-nya bernilai, jadi kalau X2, X3, dan seterusnya itu ditentukan oleh rumus yang Xn plus 1. Jadi kita akan punya 1/4 dikali 2 kali, kalau di sini X2, di sini Xn plus 1, di sini Xn, berarti di sini 2 kali X1 ditambah 8. Artinya teman-teman peroleh 1/4 dari 2 kali 0 tambah 8. Ini hasilnya 2. Jadi suku selanjutnya diperoleh dari suku sebelumnya. Jadi misalnya teman-teman lanjutkan ini X3, ini berarti 1/4 dari 2X2 ditambah 8. Ini berarti 1/4 dari 2 dikali 2 ditambah 8. Berarti ini hasilnya 3 ya. Nah, teman-teman perhatikan bahwa X1-nya 0, X2-nya 2, X3-nya 3. Jadi arah kita nanti kemungkinan barisan ini akan monoton naik. Jadi kita klaim bahwa Xn itu adalah barisan naik monoton. Artinya kita harus membuktikan bahwa Xn nanti harus kurang dari sama dengan Xn ditambah 1 untuk setiap n. Nah, karena kita bekerja di barisan rekursif ini tadi, suku-suku setelahnya bergantung dari suku sebelumnya, maka teman-teman akan membuktikan ini nanti dengan induksi matematika. Induksi matematika kita punya 3 langkah ya. Jadi kita lihat langkah yang pertama sekarang. Langkah pertama di induksi matematika harus dibuktikan benar untuk n sama dengan 1. Nah, artinya target kita adalah menunjukkan apakah X1 itu kurang dari atau sama dengan X2. Jadi ini untuk 1, ini untuk 1 dulu. Apakah X1 kurang dari X2? Nah, teman-teman perhatikan tadi sudah kita hitung di atas ya. X1-nya ketemu 0 ini dari soalnya. Kemudian X2-nya dari sini ketemu berapa tadi? 1/4, 2 kali 0 tambah 8, ini hasilnya 2. Jadi terbukti X1 kurang dari X2. Nah, jadi untuk kasus pertama selesai. Nah, kemudian kasus yang kedua ini tinggal kita tulis saja ya. Dianggap benar untuk N sama dengan K. Jadi benar bahwa kita punya XK kurang dari sama dengan XK ditambah 1. Nah, kemudian bagian ketiga ini yang biasanya cukup rumit. Nah, kita lihat sekarang bagian yang ketiga akan dibuktikan untuk N sama dengan K ditambah 1. Artinya target kita adalah menunjukkan NK plus 1 kurang dari sama dengan NK ditambah 2. Nah, sekarang untuk menunjukkan yang ketiga, kita lihat XK plus 1
Nah, ini menurut definisi fungsinya di sini tadi, XK plus 1, ini adalah ini ya definisinya ya, XK plus 1. Jadi kita punya di sini 1/4 dari 2 XK ditambah dengan 8 menurut definisinya. Nah, kemudian ini bisa teman-teman hitung menjadi 2/4 XK ditambah 8/4. Oh, ini sama dengan 2 ya sebenarnya. Kemudian, menurut anggapan benar di depan tadi, poin kedua, nah, kita kan punya XK-nya kurang dari XK ditambah 1. Jadi ini kita gunakan di sini, teman-teman peroleh. Ini nanti nilainya kurang dari sama dengan 2/4 XK ditambah 1. Jadi ini itu karena asumsi kedua kita, ditambah 8/4. Kemudian kita kembalikan lagi ke bentuk seperti soalnya, ini 1/4 2 XK ditambah 1 ditambah 8. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah definisi dari, kalau kita sesuaikan dengan soalnya tadi, nah ini itu kalau menurut definisi di sini adalah definisi XK ditambah dengan 2. Jadi terbukti bahwa XK plus 1 kurang dari XK plus 2. Nah, karena terbukti untuk semua N, mulai dari N-nya tadi sama dengan 1, terbukti asumsi kita benar, kemudian pembuktian untuk N sama dengan K plus 1 di sini sudah benar, maka kesimpulan kita dengan demikian Xn naik monoton.